Ya, selamat datang kembali ke channel Fisika Jago. Hari ini kita mau belajar apa itu fluida dinamis. Yap, fluida dinamis secara namanya itu fluida yang bergerak, yang beralir. Nah, kita bisa belajar apa itu fluida dinamis melalui dua soal yang akan saya presentasikan hari ini. Nah, soal pertama. Oke, di sini kita ada dua pipa dan di sini terdapat air yang beralir melalui pipa berdua ini. Nah, tapi di sini ada perbedaan di dalam diameter dalam pipa ini berdua. Di pipa pertama terdapat diameter 8 cm. Di pipa kedua terdapat diameter 4 cm. Namun, di pipa pertama terdapat kecepatan air yang beralir di dalam 2 meter per sekon. Nah, kalau kita ditanya untuk mencarikan kecepatan aliran air di pipa kedua, yaitu P2, bagaimana kita bisa melakukan itu? Nah, untuk menjawabkan itu, kita harus mengerti suatu prinsip, yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas itu menjelaskan bahwa kalau misalnya fluida ini itu ideal secara ideal, itu berarti sifatnya itu tidak ada perbedaannya, tidak ada hambatan, dan itu berarti di suatu titik jumlah air yang melewati satu titik itu akan selalu bersama, misalnya di titik sini atau maupun di titik sini. Nah, dengan itu kita terdapat rumus ini, di mana kalau ada area dan kecepatan aliran air, kita akan selalu dapat jumlah air yang melewati suatu titik itu. Nah, karena fluida ini ideal, kalau jumlah yang di sini itu selalu akan bersama dengan jumlah yang di sini. Berarti kalau misalnya area atau velocitasnya itu berbeda dalam satu sama lain ini, akan tetap pasti ada hal lain yang berubah agar jumlah air yang dihasilkan itu selalu sama dengan hasil yang di sini. Dengan itu kita bisa langsung aja pakai rumus ini. Jadi langsung aja, karena diameter itu proporsional ke area dengan rumus D kuadrat, kita langsung pakai aja. Berarti di sini ada 8 kuadrat kali 2 meter per sekon. Terus kita ada 4 kuadrat kali P2 yang kita cari. Nah, ini kita tinggal langsung pindah luas saja. Berarti 8 kuadrat kali 2 per 4 kuadrat sama dengan P2. 8 kali 8, 64 kali 2, 128. 4 kali 4 kali 4, 16. Berarti 128 per 16 sama dengan 8. 8. Dimana P2 sama dengan 8 meter per sekon. Kita jawab. Oke, jadi tadi kita belajar tentang prinsip kontinuitas. Sekarang kita akan belajar tentang prinsip Bernoulli. Jadi di prinsip kontinuitas tadi kita bisa mengertikan gimana dalam satu area yang berbeda, area yang berbeda, bagaimana jumlah air bisa tetap sama di kedua area itu. Nah, itu dengan perbedaan dalam kecepatan. Jadi kalau misalnya areanya luas, kecepatannya lebih lambat. Tapi kalau areanya kecil, kecepatannya lebih cepat. Itu untuk memastikan jumlah air yang melewati dalam dua titik yang berbeda itu tetap sama. Nah, di sini kita dapat prinsip Bernoulli yang menjelaskan gimana pun fluida yang ideal itu energi mekaniknya itu selalu sama dengan selalu sama, pokoknya selalu konstan. Nah, energi mekanik itu kayak energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, energi mekanik itu ada hubungan antagonis dengan tekanan. Jadi kalau misalnya tekanannya tinggi,
energi mekaniknya turun dan sebaliknya. Nah, kita bisa menjelaskan ini dengan pesawat. Nah, kalian pernah penasaran nggak sih gimana pesawat itu bisa terbang meskipun berat banget dan bawa banyak pasangan dan penampingnya gitu kan? Nah, jadi gini, ini gara-gara prinsip Bernoulli. Jadi diketahui ada rho itu densitas angin ya. Densitas angin itu 1,25 kilogram per meter angka ketiga ya gitu lah nggak tahu. Nah habis itu ada area apa sayap gitu. Nah sayapnya itu 10 meter kuadrat. Habis itu ini kita menentukan bahwa di sini itu ketinggiannya itu tetap sama, jadi itu nggak usah dikasih tahu. Nah diketahui bahwa gara-gara ya sayapnya itu berbeda gitulah itu jadi kecepatan di atas dan di bawah sayap itu berbeda. Kecepatan di atas sayap itu diketahui 100 meter per sekon mengenai tapi kecepatan angin di bawah itu 80 meter per sekon. Nah ini rumus Bernoulli di mana ini ada tekanan, ada rho kecepatan kuadrat dan rho GH. Ini yang menentukan energi mekanik dan ini yang menentukan tekanan. Ini nggak tahu. Nah, ini selalu harus konstan. Jadi kalau misalnya energi mekaniknya tinggi, tekanannya harus lebih rendah. Nah, misalnya kita mau membandingkan dua titik, misalnya di bawah sayap dan di Maaf sekali pemirsa, tadi ada sebuah masalah teknis, kita bisa lanjut aja. Kita mau membuktikan bahwa tekanan yang di bawah sayap pesawat ini lebih tinggi daripada daripada tekanan yang di atas sayap, yang akan mengakibatkan pesawatnya tuh terbang ke atas karena diangkat oleh tekanan di bawah. Nah, kita bisa membuktikan ini melalui prinsip Bernoulli. Nah, ini ada rumus Bernoulli. Karena kita mau membandingkan yang bawah dengan atas, kita bisa langsung aja isi ini tekanan bawah, ini kecepatannya, dan ini ketinggiannya. Dan kita bisa melakukan hal yang sama di sisi lainnya. Oke, dan bisa langsung aja masukkan data-datanya. Nah, di sini kita mau cari tekanan, right? Iya kan? Perbandingan tekanan. Nah, berarti kita mau pindah ruas. Berarti tekanan B minus tekanan A. Kalau kita mendapatkan hasil yang positif, itu berarti kita benar, dan tekanan yang di bawah itu memang lebih tinggi daripada tekanan yang di atas. Oke, nah ini yang di atas ini nggak termasuk soalnya hanya sama, jadi itu cenderung 0. Oke, nggak 0 sih, tapi ya bisa langsung di cross aja soalnya kurang lebih ini dua-duanya nilainya sama, jadi bisa langsung aja dicoret. Nah di sini kita bisa langsung aja keluarkan ini hal-hal sifat yang sama dari sini biar kalkulasinya lebih gampang, dan masukkan nilai-nilainya langsung. Kuadrat dari itu kan 10.000 minus 6.400, yang berarti dari sini 1,25 kali 1.800, seperempat dari 1.800 adalah 450. Jika ditambahkan berarti 2.250. Yap, karena nilainya positif, ini membuktikan bahwa tekanan yang di bawah itu lebih tinggi daripada tekanan yang di atas. Ini sangat penting karena ini bisa mengakibatkan pesawat itu terbang naik ke udara. Ini alasan kenapa
pada awalnya pesawat itu sebenarnya dari tanah dulu, tidak langsung ke atas, karena mereka harus mendapatkan kecepatan agar bisa dapat tekanan di bawah ini yang akan mengangkatkannya ke atas. Dan itulah gunanya prinsip Bernoulli.